Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Edian Syariuma Ternate, NIM 012 dari tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-6, yaitu pewarnaan Zinhal-Nelson. Prinsip pewarnaan Zinhal-Nelson. Dinding bakteri yang asam mempunyai lapisan lilin dan lemak yang sukar ditembus cat. Oleh karena pengaruh fenol dan pemanasan, maka lapisan lilin dan lemak itu dapat ditembus cat basil vaksin. Pada waktu pencucian, lapisan lilin dan lemak yang terbuka akan merapat kembali. Pada pencucian dengan asam alkohol, warna vaksin tidak dilepas. Sedangkan pada bakteri tidak tahan asam, akan luntur dan mengambil warna biru dari metilen blue. Dasar teori pewarnaan Zinhal-Nelson atau ZN merupakan pewarnaan yang digunakan untuk identifikasi kuman basil tahan asam. Pewarnaan ini menyebabkan pori-pori lipid pada bakteri akan melebur sehingga zat warna dapat masuk ke dalam tubuh kuman. Bila preparat dingin, zat warna tidak dapat melepas kembali, walaupun dipengaruhi zat warna kedua pada pewarnaan berikutnya. Basil tahan akan menghasilkan warna merah, sedangkan non-basil tahan asam akan berwarna biru. Tujuan dari pewarnaan Zinhal-Nelson yaitu untuk mengidentifikasi bakteri tahan asam pada sampel sputum. Yang digunakan yaitu karbol vaksin, asam alkohol 3%, dan metilen blue 0,3%. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama ose bulat, yang kedua Bunsen, dan yang ketiga objek glass. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sputum. Prosedur kerja terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap pertama pembuatan sediaan, tahap kedua pewarnaan, dan yang ketiga adalah pembacaan dan interpretasi hasil. Yang pertama adalah pembuatan sediaan. 1. Diambil kaca sediaan yang bersih, bebas lemak, dan tidak ada goresan. Yang kedua, disiapkan sebuah kaca sediaan yang diberi tanda ukur 2x3 cm sebagai pola. Yang ketiga, diletakkan kaca pola di bawah kaca sediaan. Yang keempat, lampu spiritus dinyalakan dan ose dipanaskan sampai membara, mulai dari ujung sampai ke pangkal. Yang kelima, dengan menggunakan ose steril, lalu diambil bagian sputum yang kental berwarna putih kekuningan atau putih kehijauan, lalu diletakkan pada kaca sendirian. Yang keenam, sputum diratakan di atas objek gelas atau berbentuk oval atau lonjong. Yang ketujuh, dimasukkan ose ke dalam botol yang berisi pasir dan alkohol 70%, atau tinggi alkohol kurang lebih 3 cm di atas pasir. Kemudian, tangkai ose digoyang pelan-pelan untuk melepas sisa partikel sputum yang melekat pada ose. Yang ke-8, letakkan ose berdekatan dengan api spiritus. Setelah kering, barulah dibakar sampai pijar. Yang ke-9, keringkan sediaan pada suhu kamar. Jangan dikeringkan di atas nyala api sediaan. Dilewatkan di atas nyala api lampu spiritus sebanyak 3 kali selama 3-5 detik. Yang kedua yaitu tahap pewarnaan. 1. Letakkan sediaan di atas rak pewarnaan dengan apusan menghadap ke atas. Yang kedua, tuangkan karbol vaksin sampai menutupi seluruh permukaan kaca sediaan. Yang ketiga, panaskan kaca sediaan secara hati-hati dengan cara melewatkan nyala api bagian bawah kaca sehingga keluar api. Jangan sampai mendidih selama 3 menit. Yang keempat, sediaan dibiarkan hingga dingin selama 5 menit. Yang kelima, sediaan dicuci dengan air mengalir. Yang keenam,
Tuangkan asam alkohol 3% di atas kaca sediaan sampai warna merah dan vaksin hilang. Yang ketujuh, sediaan dicuci dengan air mengalir. Yang kedelapan, tuangkan larutan metilen blue 0,3% di atas kaca sediaan dan biarkan selama 10-20 detik. Atau larutan metilen blue 0,1% selama 1 menit. Yang kesembilan, sediaan dicuci dengan air mengalir dan keringkan pada suhu kamar. Yang ketiga yaitu tahap pembacaan dan interpretasi hasil. 1. Sediaan yang sudah kering diperiksa di bawah mikroskop. 2. Pemeriksaan dengan okuler 10 kali, kemudian teteskan 1 tetes minyak imersi di atas sediaan, OB 100 kali. Yang ketiga, carilah basil tahan asam atau BTA yang berwarna merah dengan latar belakang biru. Yang keempat, pemeriksaan paling sedikit 100 lapangan padang dengan cara menggeserkan sediaan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri pada garis lurus. Yang kelima, pembacaan hasil dilakukan dengan menggunakan skala IUA-TLD sebagai berikut. 1. Tidak ditemukan BTA dalam 100 lapangan padang atau negatif. Yang kedua, ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapangan padang. Ditulis jumlah kuman yang ditemukan. Yang ketiga, ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapangan padang atau +1. Yang keempat, ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapangan padang atau +2. Yang kelima, ditemukan lebih dari 10 BTA dalam 1 lapangan padang atau +3. Hasil. Yang pertama, tidak ditemukan BTA dalam 100 lapangan padang atau negatif. Yang kedua, ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapangan padang. Ditulis jumlah kuman yang ditemukan. Yang ketiga, ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapangan padang atau +1. Yang keempat, ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapangan padang atau +2. Yang kelima, ditemukan lebih dari 10 BTA dalam 1 lapangan padang atau +3. Kesimpulan, dari percobaan yang dilakukan, ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapangan padang. Ditulis jumlah kuman yang ditemukan. Ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapangan padang atau +1. Ditemukan 1-10 BTA dalam 1 lapangan padang atau +2. Ditemukan lebih dari 10 BTA dalam 1 lapangan padang atau +3. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.